mana beliau itu lebih memuliakan guru daripada orang tuanya. Ditanya, ya Syekh, ya Imam, kenapa kamu lebih memuliakan guru daripada orang tua? Kenapa kamu lebih mengedepankan, mengutamakan guru daripada orang tua? Apa jawab beliau? Li'anni abi sababul hayatil baqiyati wa ustadi wa syaikhi wa murabbir ruhi wa muallimi wa muaddibi sababul hayatil baqiyati. Orang tuaku, bapak ibuku adalah sebab adanya aku di dunia yang fana ini. Sedangkan guruku, pengajarku, pendidikku, mereka adalah sebab kehidupanku yang kekal kelak, yaitu di akhirat. Nah teman-teman, bagi siapa yang ingin mendukung channel ini untuk terus berkembang di media sosial, bisa scan di screen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu mengenai video dari Bahar, bahwasanya Bahar ini mendoktrin jamaahnya, mendoktrin muridnya. Dan di situ teman-teman, Bahar ini kita brus ya, yaitu bercerita mengenai leluhurnya, yaitu Faqih Muqaddam, dan banyak lagi teman-teman. Coba mari kita simak video berikut ini. Di dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah, Al-Imam Al-Syekh Ibrahim Baharwash, beliau dari Shibab, beliau menceritakan tentang kekeramatan daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau datuknya Segaf, datuknya Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Abbas bin Syahab, bin Syekh Abu Bakar, Al-Hamid, Al-Mahdar, Al-Haddar, Al-Abbas, dan lain-lainnya. Kalau Habib Ali ini Al-Baitinya, Al-Baiti Segaf atau Al-Baiti Amul Faqih? Al-Baiti Segaf berarti masuk Faqihil Muqaddam. Ada Al-Baiti Amul Faqih, saya bin Smith, Al-Baiti, Al-Haddad, Al-Aidid, itu masuknya Amul Faqih. Nah, Faqihil Muqaddam datuknya Habib Ali, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau Ustadzul A'zam, guru besar, Syekhus Syuyukhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat, Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat, Tajul A'immatul Arifin, beliau mahkota para ahli ma'rifat. Beliau dimakamkan di Zanbal. Zanbal itu di Tarim Hadramut, yang dimana Zanbal adalah pemakaman para aulia. Nah dulu itu siapapun bisa dimakamkan di Zanbal. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir, orang yang semasa hidupnya suka berbuat dosa. Akhirnya dia dikubur para aulia di dekat kuburan Zanbal. Karena ini orang fasik, datang mungkar nakir, siksa dia, diazab ini orang dalam kubur. Ketika dia sedang diazab, ketika dia sedang disiksa, tiba-tiba Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kubur ini orang, dan beliau berkata, ruh ya mungkar wa nakir, pergi wahai mungkar nakir, jangan kamu siksa ini orang, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, kamu azab dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pret. Jelas-jelas ini cerita double ya teman-teman. Jangan mudah percaya cerita seperti ini yang disampaikan oleh Bahar. Ini guyonan apa teman-teman ya? Kakeknya terbangun dari kubur, lalu kemudian membentak dua malaikat Munkar dan Nakir karena ada orang yang di sebelah kuburannya itu disiksa, jadi mengganggu zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 100% ya, kisah semacam ini adalah kisah yang dibikin-bikin. Agar apa? Agar terlihat bahwasanya kakeknya ini adalah orang-orang yang terpilih, wali-wali Allah teman-teman. Ini bohong gitu ya. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya ulama, kuburnya dekat dengan kubur orang soleh. Dia dekat bukan hidupnya, kuburnya matinya dekat dengan orang soleh, tetapi dia mendapatkan syafaat. Bagaimana kalau kita semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh? Oleh karenanya wasiat saya, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai. Itu wasiat saya yang pertama. Wasiat saya yang kedua, bagi para santri-santri yang ada di sini, Habib Ali buka pondok, banyak santri-santri yang menuntut ilmu di sini. Saudara-saudara, saya sampai sekarang masih menjadi seorang santri. Sampai-sampai ada satu orang
yang dimana beliau itu lebih memuliakan guru daripada orang tuanya. Ditanya, ya Syekh, ya Imam, kenapa kamu lebih memuliakan guru daripada orang tua? Kenapa kamu lebih mengedepankan, mengutamakan guru daripada orang tua? Apa jawab beliau? Li'anni abi sababul hayatil baqiyati wa ustadi wa syaikhi wa murab. Sampai-sampai dalam kitab Soibul Afkar dijelaskan ada satu syair, anak pondok pasti tahu ini syair. Gum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna. Tak ada yang tahu. Kadal muallimu an yakuna rasulah. Berdirilah, sambut kau punya guru, berikan penghormatan kepadanya, takzim kepada guru, sambut kau punya guru, berdiri, sambut gurumu, muliakan kau punya guru. Kenapa? Kadal muallimu an yakuna rasulah. Karena hampir-hampir saja seorang guru itu derajatnya sama seperti Nabi, sama seperti Rasul, hampir saja. Bohong ya teman-teman. Nah, cara seperti itulah yang mereka itu mendoktrin ya, bahwasanya ini si Bahar ini guru kan teman-teman ya bagi muridnya. Nah, itu sama persis sejajar dengan Nabi, hampir gitu teman-teman ya. Pantas saja ya mereka ini kalau salaman bolak-balik sampai ada yang cium kaki, naudzubillah ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana doktrin Bahar bin Smith ini kepada jamaahnya, kepada muridnya. Semestinya Bahar ini ya bukan ingin mencari murid, tapi ingin mencari budak teman-teman ya, yang bisa disuruh-suruh, yang bisa disuruh ini suruh itu. Intinya seperti itu teman-teman ya. Karena begitu mulia dan begitu agung seorang guru, akhlaknya yang benar, adab sama guru dijaga, rendahkan suara di hadapan guru, rendahkan suara, jangan suara kamu lebih tinggi dari suara guru. Lewat depan guru dengan petentang-petenteng kayak preman, lewat depan guru tundukkan, kamu punya badan, jangan pernah membelakangi guru. Saya punya murid di pondok saya itu, sekarang muridnya ada 160, itu salah, kebanyakan dari luar Indonesia, bahkan ada dari Malaysia, Singapura. Saya tidak didik mereka ini. Tupul teman-teman ya. Bahar punya murid dari luar Indonesia, Singapura, Malaysia. Lebih dulu, saya nggak didikmu apa, fikih, nahwu, shorof, i'rab, i'lal, mahfudhat, tajwid, muthala'ah, wala apa. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya cara Bahar ini mendoktrin gitu teman-teman ya. Jadi kita itu sebagai kaum muslimin ya jangan mudah dibohongi oleh Bahar ini. Jadi pada intinya Bahar itu ingin mencari murid yang bisa diperbudak. Nah maka dari itu teman-teman Bahar ini mendoktrin ya, kalian itu harus tunduk kepada guru ya. Ada syekh yang dimana syekh tersebut itu lebih tunduk ya gurunya daripada kedua orang tuanya. Ini kan aneh teman-teman ya. Ya pantas saja ini ya para murid-muridnya Bahar ini seperti apa teman-teman ya, kalau salaman sampai cium kaki gitu teman-teman ya, naudzubillah ya. Aduh, ada teman-teman ya jamaahnya juga mangkut-mangkut saja teman-teman ya, Bahar sedang gedabrus gitu ya. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.